Oke, jadi di handbook kita kan kita belajar salah satu dari 4 materi dasar yang kita pelajari adalah geometri. Geometri ini berhubungan dengan bangun datar dan juga bangun ruang. Hari ini kita akan belajar tentang lingkaran, sudut-sudut yang berhubungan dengan lingkaran, segitiga, quadrilaterals atau sering kita sebut sebagai segi empat, dan yang terakhir ada poligon. Oke, pertama kita akan belajar tentang dasar-dasar dari lingkaran. Nah, lingkaran ini sendiri, oke, sebelum kita masuk ke soal, kita belajar dulu tentang basic dari lingkaran. Lingkaran sendiri memiliki beberapa elemen di dalamnya. Yang pertama kita kenal ada titik pusat, yaitu titik pusat dari lingkaran itu sendiri. Kemudian kita punya busur. Busur itulah adalah sebagian dari keliling lingkaran. Misalnya kita punya titik dari A ke B. Nah, busur itu adalah eh, sisi yang berada pada keliling lingkaran, tapi bukan seluruh keliling lingkaran tersebut, tapi hanya sebagian. Kemudian kita punya namanya juring. Juring adalah sebagian dari luas lingkaran. Kemudian kita punya tembereng, yaitu daerah yang dibatasi oleh dua titik pada keliling lingkaran. Ini disebut tembereng. Aku tandai pakai warna yang lain kali ya. Tembereng. Oke, sekarang setelah kita mengenal unsur-unsur dari lingkaran, kita masuk ke sifat-sifat dari pertama di sini kan kita akan ada soal mengenai luas lingkaran. Seperti yang kita tahu sendiri, luas lingkaran adalah VR kuadrat dan juga R itu adalah jari-jari dan juga kelilingnya adalah V dikali D. D adalah diameter. Nah, kita masuk ke soal yang pertama dulu. Berapakah luas maksimum lingkaran yang bisa dibentuk dari kawat sepanjang 12 meter? Nah, kita punya kawat sepanjang 12 meter. Kalau kita mau mendapatkan luas maksimum, maka kita harus memaksimumkan kelilingnya. Artinya, kita gunakan 12 meter ini menjadi keliling lingkaran tersebut. Maka kita sebutkan keliling dari lingkaran tersebut adalah 12 meter. Keliling lingkaran adalah 2 VR atau V dikali D. Kita pakai 2 VR aja. Sama dengan 12. Maka R-nya akan sama dengan 6 per V. Kemudian luas dari lingkaran tersebut akan sama dengan VR kuadrat sama dengan V dikali 6 per V dikuadratkan sama dengan V dikali 36 per V kuadrat. Atau sama dengan 36 per V. Oke, itu untuk soal yang pertama. Apakah ada pertanyaan sejauh ini tentang lingkaran ataupun luas dan keliling dari lingkaran? Belum ada. Oke, kalau paham kita Ada lanjut bang. ke... Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, pada gambar berikut ini, kita lihat di sini lingkaran B bersinggungan dengan lingkaran A pada titik XY. Nah, pada gambar berikut ini, lingkaran B bersinggungan dengan lingkaran A pada titik X, lingkaran C bersinggungan dengan titik A pada titik Y. Dan B dan C itu saling bersinggungan. Jadi kita bisa lihat sini bersinggungan itu artinya suatu titik pada lingkaran tersebut bersentuhan dengan titik yang lain. Jadi ada 3 tipe. Kalau kita sebut bersinggungan, ada satu titik yang bertemu. Terus kalau kita bilang berpotongan, berpotongan itu artinya ada 2 titik atau lebih yang bertemu. Kemudian yang terakhir kita punya tidak bersinggungan atau tidak berpotongan, artinya tidak ada yang bertemu. Nah, di sini kita bisa lihat hanya hanya di satu titik mereka bertemu, ya kan? Nah, kita mau mencari nilai dari AX. Nah, kita bisa lihat di sini. Jadi kalau kita dikasih tahu nilai titik A, B, dan C, kita anggap titik A, B, dan C itu adalah pusat dari lingkaran tersebut. Jadi AX itu
pasti akan sama dengan AY, di mana keduanya merupakan jari-jari lingkaran, ya kan? Wait, ini kok nge-lag ya? Sebentar ya. Oke, di sini kita punya AX sama dengan AY, sama dengan jari-jari dari lingkaran. Kemudian kita lihat, AX itu adalah AB ditambahkan dengan BX, ya kan? Kemudian kita punya yang kedua. Oke, BX ini kita tulis semua yang berhubungan dengan AX, AY, itu kita anggap sebagai jari-jari dari sebuah lingkaran. Jadi kita tulis saja BX ini kita ubah menjadi RB atau jari-jari dari B. Oke. AX ini kita ubah menjadi jari-jari dari lingkaran A. Karena AX itu adalah jarak dari titik pusat ke suatu titik pada keliling lingkaran. Kemudian kita punya eh, AY ataupun RA juga. AY itu sama dengan AC ditambah CY. AC ditambah CY. Nah, CY ini kalau bisa kita lihat adalah jari-jari dari lingkaran C. Nah, jika kita totalkan kedua-duanya, kita bisa dapatkan 2 dikali RA sama dengan AB. AB kita langsung masukin aja 6. Tambah AC, AC-nya adalah 5. Kemudian RB ditambah RC. Nah, RB tambah RC ini sebenarnya sudah dikasih tahu di soal. Kita punya garis BC. Nah, BC ini adalah total dari jari-jari lingkaran B dengan lingkaran C. Sehingga kita bisa tuliskan RB dan RC ini kalau ditotal menjadi BC, gitu ya teman-teman. Maka totalnya adalah 9. Sehingga kita bisa dapatkan bahwa jari-jari dari A ataupun AX di soal ini akan sama dengan 10. Untuk soal ini apakah adik-adik udah paham? Kita mulai dengan Paham, Bang. Oke, Paham, Bang. mantap. Oke, jadi kita harus melihat eh, A, B, dan semua titik-titik yang ada pada lingkaran ini sebagai elemen-elemen dari lingkaran tersebut, sehingga kita lebih mudah mengerjakan soalnya. Kita lanjut yang ketiga ya. Lingkaran A, B, dan C bersinggungan. Oke, untuk yang ketiga ini aku kasih buat kalian kerjakan di rumah masing-masing. Coba nyatakan jari-jari A dalam B, BC, AC, dan AB secara berurutan. Oke, ini sebagai latihan kalian nomor 3 ini. Kemudian kita masuk ke materi sudut. Nah, sudut pada, nah ini terkhusus pada sudut lingkaran. Nah, di lingkaran kita mengenal ada dua jenis sudut. Yang pertama, ada sudut pusat. Sudut pusat itu adalah sudut antara busur dengan yang dibentuk antara dua titik pada busur lingkaran dengan titik pusat pada lingkaran. Jadi kita punya AOB, ini adalah sudut pusat dari juring AB. Nah, biasanya kita lambangkan sudut pusat ini seperti ini. AB kita kasih tanda seperti ini. Artinya itu adalah sudut pusat dari AB, gitu ya. Kemudian aku punya yang kedua ada sudut keliling. Sudut keliling adalah sudut yang dibentuk antara dua busur pada lingkaran dan satu titik lagi pada keliling lingkaran juga. Jadi kita sebut di sini C. Jadi eh, ACB itu adalah sudut keliling dari busur AB. Karena di sini kita punya titik C itu sebagai titik sudut pada busur A dan B, di mana C ini terletak pada keliling lingkaran, sehingga ACB adalah sudut keliling. Nah, apa hubungan sudut keliling dengan sudut pusat? Kita punya hubungan antara mereka berdua adalah sudut sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Nggak kelihatan lagi. Sudut pusat adalah 2 kali sudut keliling, gitu ya. Nah, kemudian dengan menggunakan sifat-sifat sudut pusat ini, kita bisa menentukan beberapa sifat-sifat dari sudut-sudut pada lingkaran. Ada 4 jenis, sorry, aku tadi menemukan dari sebuah buku, aku menemukan 4 sifat dari sudut antara titik dengan dua titik pada lingkaran.
Wait. Yang pertama, kita punya lingkaran nih. Terus kita punya A dan C. Kemudian kita punya B. Nah, kita bisa bilang sudut, nah begini ya. Sudut ABC itu adalah sudut pusat dari AC per 2. Oke. Kemudian untuk yang kedua kita punya sebuah lingkaran, let's say kayak gini. Terus sebuah titik di luar lingkaran, oke. B, C. Kemudian kita punya alfa dan juga beta di sini. Kemudian kita punya titik A di sini. Nah, besar dari sudut BAC untuk sudut yang berada di luar lingkaran, itu akan sama dengan sudut pusat dari alfa, dikurang sudut pusat dari beta per 2. Nah, kemudian yang ketiga, kita punya sebuah lingkaran. Nah, untuk sifat-sifat yang ada di sini, ini tuh sebenarnya penurunan dari sifat-sifat antara sudut pusat dan sudut keliling. Dan untuk pembuktiannya, nanti aku bisa kasih ke kalian, kalau ada waktu nanti aku bakal kasih ke kalian pembuktian lengkap dari semua teorema yang ada di sini. Cuman aku kasih dulu ke kalian rumusnya, karena ini bakal kita pakai untuk ngejawab beberapa soal yang ada di sini. Yang ketiga, kita punya kayak gini. Kita punya titik A di luar lingkaran, tapi titik B dan C-nya ada di keliling lingkaran tersebut. Kemudian kita punya sudut theta sebagai sudut pusat antara BC. Jadi sudut pusat dari busur BC. Maka kita punya sudut ABC, itu bisa kita nyatakan sebagai theta per 2. Jadi sudut pusat dari theta per 2. Yang terakhir, kita punya yang keempat, ada dua garis pada lingkaran, seperti ini. Terus kita punya sebuah theta di sini, dan kita punya beta dan juga alfa sebagai pembatas antara busur ini dan juga busur yang ini. Kita bisa tuliskan bahwa theta akan sama dengan alfa tambah beta per 2. Oke, jadi ini adalah 4 sifat dari eh, 4 jenis sudut pada lingkaran. Ada yang terletak di dalam lingkaran seperti sudut keliling, ada yang terletak di luar lingkaran seperti yang kedua ini, ada yang terletak sudut yang satunya terletak di luar lingkaran juga, tetapi posisinya berbeda. Yang terakhir ada yang terletak di dalam lingkaran. Nah, untuk materi ini apakah adik-adik udah paham? Jadi ada empat jenis sudut nanti bakal kita pakai di pengerjaan soal kita. Ada pertanyaan? Boleh ulangin yang sifat nomor 3, Kak, Bang? Sifat nomor 3 aku ulangi ya. Sifat nomor 3, wait, aku hapus dulu semua atau kalian mau screenshot dulu? Sifat ketiga itu kurang lebih gini. Kita punya sebuah lingkaran, terus kita punya, let's say kita punya titik B dan C, terus titik B dan C ini kita tarik sebuah garis seperti ini. Oke? Kemudian kita punya sebuah garis yang bersinggungan dengan B pada lingkaran tersebut, dan di garis tersebut ada titik A. Gini ya. Jadi sudut ABC pada lingkaran ini akan sama dengan sudut pusat dari BC. Tapi ingat adik-adik, sudut pusat yang dimaksud adalah sudut pusat yang besar ini, bukan yang kecil ya, tapi yang gede ini. Jadi kita anggap aja ini alfa, atau alfa, sudut pusat dari alfa, bagi 2. Oke? Udah paham kira-kira untuk yang sifat ketiga?
Sudah bang. Oke, kita langsung masuk ke soal aja ya. Nah, kita lihat di sini. Yang pertama, titik A, B, Q, D, dan C terletak pada sebuah lingkaran seperti pada gambar berikut. Oke, dan besar sudut BQ dan busur QB berturut-turut adalah 42 dan 38. Jadi, besar sudut ini maksudnya adalah sudut pusatnya ya. Berapakah jumlah sudut P dan Q? Oke, pertama-tama kita sudut P dulu. Kalau udah kita pelajari tadi sudut P itu kan berada di luar dari lingkaran. Artinya sudut P sama dengan sudut pusat dari BD dikurang sudut pusat dari AC per 2. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kemudian kita punya sudut Q. Sudut Q kan. Sudut Q itu sama dengan, nah sudut Q ini adalah sudut keliling dari busur AC, ya kan? Maka sudut Q akan sama dengan besar sudut pusat AC dibagi 2. Nah, kemudian kita akan menjumlahkan kedua sudut ini. Oke? Jumlah dari sudut P ditambah sudut Q itu akan sama dengan, nah di sini kita bisa lihat AC itu saling mengcancel karena apa namanya habis gitu kan. Akan sama dengan sudut BD, sudut pusat dari BD per 2. Nah, berarti kita cuma perlu mencari sudut pusat dari BD. Nah, berapa besar sudut pusat dari BD? Kalau kita lihat kembali di sini, sudut pusat dari BD itu sebenarnya sama dengan sudut pusat dari BQ ditambah sudut pusat dari QD, gitu kan? Oke, aku ada typo di sini, harusnya QD ya. Ini QD maksudnya. Ini aku salah tulis. Ini abaikan. Ini harusnya QD. Kan bisa relat di masing-masing. Oke. Jadi sudut pusat dari BD adalah total dari 42 ditambah 38. Sehingga totalnya sama dengan 80. Sehingga jumlah dari sudut P dan Q akan sama dengan 80 per 2 atau sama dengan 40 derajat. Untuk soal ini apakah ada pertanyaan? Oke, semua bisa mengikuti. Oke, kalau semua bisa mengikuti, kita lanjut ke soal yang berikutnya ya. Kita lanjut segmen PA dan PT bersinggungan dengan lingkaran. Tentukan nilai dari sudut TXA jika sudut P sama dengan 42. Nah, di sini kita bisa lihat, oke, aku lupa menjelaskan satu hal lagi. Kalau sebuah titik bersinggungan dengan lingkaran, maka di titik tersebut kita bisa buat sudut antara titik tersebut dengan garis tersebut dengan pusat lingkaran. Jadi kurang lebih gini, anggap pusat lingkarannya ada di sini, di O misalkan. Nah, sudutnya akan menjadi siku-siku, gitu ya. Sehingga kalau kita jumlahkan ke empat sisi ini, maka sudut TPA itu akan sama dengan 180 dikurang sudut TOA. Kenapa begitu? Karena kalau kita kerjakan sendiri teman-teman nanti, jumlah dari sudut pada belah ketupat ini kan sama dengan 360 ya. Tapi kita udah punya 180 di masing-masing 90 derajat pada PTO dan juga PAO. Sehingga kita tersisa dua sudut, TPA dan juga TOA, totalnya harus 180. Jadi kedua sudut ini saling berpelurus, sehingga sudut TPA sama dengan 180 dikurang sudut TOA. Nah, kita punya sudut TPA-nya adalah 42. Maka kita punya sudut TOA-nya akan sama dengan 180 dikurang 42, di mana besarnya akan sama dengan 138, ya kan? Wait, aku cek lagi. Iya, Bang.
Iya, oke, udah pas ya. Artinya kalau dia 138, berarti kita bisa tentukan sudut TXA. TXA itu, tadi kan kita punya sudut TOA itu adalah sudut pusat dari TA, busur TA. Maka sudut TXA itu sama dengan besar dari sudut pusat TA dibagi 2, yaitu 138 per 2 sama dengan 69. Oke, untuk soal ini apakah kalian udah paham? Atau ada pertanyaan? Kalau misalnya udah paham, kita bisa lanjut ke soal yang berikutnya. Dari mana TPA-nya sama dengan 42, Bang? TPA-nya 42 itu dikasih di soal ya, Dek. Jadi di sini kita bisa lihat sudut P sama dengan 42, artinya itu sudut TPA ini. Sudutnya 42. Kasih, Bang. Oke, sip. Izin nanya bang, Ya, silakan. Eh, tadi masih sedikit kurang paham gimana bisa teks A itu sama dengan TOA bagi dua bang. Oke, ku jelasin lagi ya. Tadi kan kita punya sudut TOA. TOA itu kan sudut keliling dari busur TA. Kita kan punya busur TA nih ya. Busur TA ini punya sudut keliling TOA. Nah, sudut TOA ini kita udah dapat tadi 138. Nah, kemudian kita punya sudut TXA, itu adalah sudut keliling dari busur TA. Kenapa gitu? Karena kita punya busur TA dan juga punya satu titik yang berada dalam keliling lingkaran, yaitu CX. Sehingga TXA ini adalah sudut keliling. Nah, sifat sudut keliling dengan sudut pusat tadi kan udah aku jelaskan, itu adalah sudut pusat dibagi 2. Jadi sudut keliling adalah sudut pusat bagi 2, sehingga TXA adalah setengah dari sudut pusatnya, yaitu 69. Kira-kira udah paham untuk itu? Ya, bang. Oke, sip. Ya, Kita bang. lanjut ya. Berikutnya kita lanjut ke nomor 3. Oke, nomor 3 ini masih tentang... Wait, aku lihat dulu ya. Oke, ini masih tentang sudut pusat dan juga sudut keliling. Di sini kita punya... Nah, dari 4 jenis sudut tadi, kita kan punya sifat keempat tadi ya. Kalau ada seperti ini, let's say kita punya theta di sini. Oke, kita terlalu kecil. Kita punya theta di sini. Nah, besar theta itu kan sama dengan besar busur AB, sudut pusat busur AB ditambah sudut pusat ED dibagi 2 kan? Tadi kan gitu ya. Itu sama dengan 60 plus 40 dibagi 2. Sehingga tetanya akan sama dengan 50 derajat. Nah, dia minta berapakah nilai dari ACD. Nah, tentu saja ACD ini adalah pelurus dari... Nah, jadi DB itu kan 180 derajat ya. Jadi ACD itu tinggal 180 dikurangkan dengan sudut ACB. Di mana ACB itu adalah theta, ya kan? Maka tinggal 180 dikurang 50, kita dapatkan sama dengan 130. Oke, cukup simpel ya untuk soal yang ini. Apakah kalian udah paham untuk soal nomor 3 ini? Ini berhubungan dengan sifat yang keempat tadi. Kita punya sifat yang keempat untuk sudutnya. Udah, Bang. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Oke, kemudian kita soal keempat ini aku kasih ke adik-adik. Soal kelima juga masih sama konsepnya. Kurang lebih itu juga tentang sudut pusat dan keliling. Kita lanjut ke materi segitiga dan trigonometri. Nah, kita masuk ke materi segitiga. Nah, segitiga kita punya beberapa garis-garis istimewa. Aku kenalin dulu garis-garis istimewa pada segitiga ya. Pada segitiga, kita mengenal adanya garis berat, kemudian garis tinggi, dan juga garis bagi. Nah, tiga garis ini adalah garis yang paling sering kita temui
dalam segitiga. Nah, pertama garis berat. Apa itu garis berat? Garis berat adalah garis yang ditarik dari satu titik pada segitiga ke hadapannya sehingga dia membagi dua sisi tersebut sama panjang. Ini disebut garis berat. Nah, AD itu adalah garis berat. Karena di situ dia membagi dua sisinya menjadi sama panjang. Yang kedua, kita punya garis tinggi. Garis tinggi itu apa? Garis tinggi adalah suatu garis yang ditarik dari satu titik ke hadapannya secara tegak lurus. Jadi sehingga dia tegak lurus terhadap sisi tersebut. Jadi seperti ini disebut garis tinggi. Nah, selain itu, kayak mana lagi garis tinggi? Kita misalnya punya kayak gini. Kalau ABC-nya gini, kan kita nggak punya di BC ini kan nggak bisa kita tarik sehingga dia tegak lurus. Bisa selain dia ke garis pada di hadapannya, bisa juga perpanjangannya. Jadi di sini kita punya perpanjangan dari BC. Perpanjangannya itu kita tarik, ini jadi tingginya. Nah, titik titik imajinernya inilah menjadi titiknya. Jadi garis tingginya itu AD itu berada di luar segitiganya. Jadi nggak selalu ada di dalam segitiganya. Kemudian yang ketiga, kita punya garis bagi. Garis bagi itu sebenarnya mirip-mirip dengan garis berat juga. Tapi garis bagi ini, dia bukan membagi dua sama panjang di depannya, tetapi dia membagi dua sudut sama besar. Jadi sudut yang dia punya itu sama besar. Dibagi dua sudutnya. Inilah disebut garis bagi. Oke, kemudian kita untuk sifat-sifat dari garis berat, garis tinggi, dan garis bagi, hari ini kita nggak akan bahas. Kita bahas di geometri yang berikutnya, nanti geometri kedua ataupun ketiga, kita bakal bahas tentang sifat-sifat dari masing-masing garis ini. Kemudian kita punya yang namanya ketaksamaan segitiga. Nah, kita mulai dari dasar dulu. Ketaksamaan pada segitiga. Pada segitiga kita punya sifat ketaksamaan di mana kalau kita punya sebuah segitiga ABC seperti ini, dan dia punya panjang ABC, maka kita punya sifat bahwa jumlah dari dua sudut lainnya tidak harus lebih besar dari satu sudut yang sisanya gitu. Jadi ya, di sini kita bisa bilang A plus B itu harus lebih besar dari C, A plus C itu harus lebih besar dari B, dan B plus C itu harus lebih besar dari A. Jadi setiap jumlah dua sudut lainnya harus lebih besar daripada, sorry, jumlah dari dua sisi harus lebih besar daripada satu sisi sisanya. Jadi satu sisi yang lain. Kurang lebih gitu. Ini disebut ketaksamaan segitiga. Kemudian konsep yang lain yang aku perkenalkan adalah sifat-sifat kesebangunan pada segitiga dan juga kekongruenan. Nah, untuk kesebangunan dan kekongruenan, kita punya tiga sifat. Oke, kita punya ada namanya SSS, yaitu ketiga sisi sama besar, ataupun sebanding. Tergantung, kalau dia sama besar berarti kongruen. Kalau dia sebanding artinya dia sebangun, tapi nggak kongruen. Kemudian yang kedua, ada SSA. SSS ini tadi maksudnya adalah side, side, side. Jadi ketiga sisinya sama besar ataupun sebanding. Kemudian yang kedua kita punya SSA. Kita punya dua sisi dan satu sudut yang dihimpit kedua sisi tersebut sama besar. Jadi dua sisinya sebanding dan satu sudut yang dihimpit itu sama besar. Jadi misalkan kita punya kayak gini, let's say kita punya 4, 6, terus sudutnya ini 30. Kemudian kita punya 8, 12, dan ini 30 juga. Tanpa kita tahu sisi yang ketiga itu berapa panjangnya, kita bisa bilang bahwa kedua segitiga ini sebangun. Oke, kemudian yang terakhir kita punya SAA, yaitu dua sudutnya sama besar, dan ada satu sisi yang kita ketahui itu
sama atau sebanding. Nah, ini juga merupakan sifat kesebangunan. Jadi kita punya 3 jenis kesebangunan. Jadi kalau dia memenuhi salah satu dari ketiga sifat ini, artinya dia adalah bangun yang sebangun. Seperti itu. Apakah adik-adik udah paham untuk konsep kesebangunan ini? Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, bisa kita lanjutkan ke soal supaya nanti mungkin kalian bisa lebih ngerti. Gimana sih maksudnya kesebangunan ini? Kita langsung masuk aja ke segitiga. Nanti kita pelajari juga konsep trigonometri, cuman kita segitiga dulu. Nah, di sini kita punya kesebangunan nih. Pada segitiga ADC, segmen DM digambarkan sehingga sudut ADM sama dengan sudut ACD. Nah, jadi dia bilang, let's say ini alfa, jadi ini sama-sama alfa gitu ya. Sudutnya sama. Buktikan bahwa, AD kuadrat sama dengan AM dikali MC. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa segitiga ini adalah segitiga yang sebangun. Gimana kita bisa tahu kalau segitiga? Jadi kita bisa bilang kalau AMD itu akan sebangun dengan ACD. Nah, gimana kita bisa membuktikan bahwa kedua segitiga ini sebangun? Kita bisa menggunakan konsep sudut sisi. Jadi kita punya dua sudut yang sama, yaitu kita punya sudut ini beta. Nah, sudut alfa dan beta itu sama-sama dipakai oleh kedua segitiga ini, ya kan? Alfa dan beta sama-sama dipakai sama kedua segitiga ini, AMD maupun ACD. Dan juga ada sisi yang dipakai oleh kedua-duanya, yaitu si AD. Jadi dia mengikuti sifat AAS, angle side. Jadi dia sebangun. Karena ada dua sisi, ya satu sisi yang sama dan juga dua sudut yang sama besarnya, yaitu alfa dan beta. Nah, kemudian kita bisa pakai sifat kesebangunan ini untuk mengerjakan soal ini. Kita bisa kerjakan sudut-sudut yang memiliki hadapan yang sama, kita pakai perbandingannya. Jadi AM itu kan dihadapkan sama si apa namanya alfa di segitiga AMD. Nah, di segitiga ACD hadapan dari si alfa itu adalah AD. Kemudian kita punya sudut beta, di hadapan sudut beta itu ada CD. Nah, sorry, dari AM dulu tadi. Untuk AMD, hadapan dari sudut beta adalah MD, dan hadapan dari sudut beta untuk segitiga ACD itu adalah CD. Terakhir yang sisanya, kita tinggal masukin, berarti sisanya adalah AD per AC. Oke, kita tuh punya kesebangunan ini. Kita tinggal pakai yang mungkin berguna buat pembuktian kita. Kita mau membuktikan AD kuadrat sama dengan AM dikali MC. Artinya kita nggak butuh ini. Kita butuh bahwa kita tahu bahwa AM per AD sama dengan AD per AC. Kenapa? Ada pertanyaan tadi? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Artinya AD kuadrat sama dengan AM dikali MC, AC. Artinya pembuktian kita selesai. Untuk soal ini apakah adik-adik udah paham atau masih perlu aku jelasin? Perlu, Bang. Ya, udah paham? Belum paham, Bang. Kira-kira di bagian mana yang belum paham? Biar aku jelaskan ulang. Dari AAS-nya itu, Bang, dari mana, Bang? Oke, jadi konsep AAS tadi, angle side itu, kita bisa tahu dia sebangun karena kita punya dua sudut yang sama besar, yaitu segitiga AMD dan segitiga ACD itu sama-sama punya sudut alfa dan beta. Dan juga dia punya satu sisi yang dipakai di kedua segitiga tersebut, yaitu sisi AD. Jadi karena dia punya satu sisi yang dipakai dan juga dua sudut yang sama, maka kita bisa sebutkan bahwa segitiga tersebut sebangun karena angle side tadi. Kira-kira udah paham untuk angle side-nya? Nah, untuk Ya, kesebangunannya Bang. kita perlu untuk melihat sudut-sudut mana yang berhadapan dengan sisi yang mana. Jadi, misalnya kayak tadi sudut
alfa ini kan berhadapan dengan sudut sisi AM kalau di segitiga AMD. Tapi di segitiga ACD, sisi alfa ini berhadapan dengan sisi AD. Jadi kita harus perhatikan sisi mana yang berhadapan dengan masing-masing sudutnya. Baru kita buat perbandingannya seperti ini. Kurang lebih gitu. Oke, udah paham? Kalau misalnya udah paham, kita bisa lanjut ke soal yang berikutnya. Berikutnya kita akan memakai sifat dari ketaksamaan segitiga. Berapa banyak cara membuat segitiga dengan memilih 3 angka berbeda dari 1, 2, 3, 4, 5 sebagai sisi-sisi dari segitiga tersebut. Oke. Nah, kita punya himpunan yang mau kita pakai, 1 sampai 5. Nah, kita harus memilih 3 angka yang menjadi segitiga kita. Nah, pertama kita list dulu semua kemungkinan dari 3 anggota, semua himpunan 3 anggota yang bisa kita ambil dari 5 anggota ini. Kita list himpunan bagiannya apa aja. Pertama 1, 2, 3. 1, 2, 4. 1, 2, 5. 1, 3, 4. 1, 3, 5. 1, 4, 5. Kemudian oke, satu udah habis. 2, 3, 4. 2, 3, 5. 2, 4, 5. Sama yang terakhir 3, 4, 5. Udah kita list semua ya, harusnya ada 10. Oke, ada 10. Nah, kita cek satu persatu. Dia harus memenuhi sifat bahwa A plus B, jadi jumlah dari 2 sisi itu harus lebih besar dari sisi yang lainnya. Semuanya harus seperti itu. Nah, nggak boleh sama dengan ataupun kurang dari. Jadi nggak boleh kurang dari sama dengan. Jadi harus tepat lebih dari. Yang pertama kita cek. Untuk yang pertama ini, kita bisa tahu bahwa 1 plus 2 itu sama dengan 3. Nggak lebih dari 3. Karena itu, maka ini tidak bisa menjadi segitiga. Karena dia tidak memenuhi ketaksamaan segitiga tadi. Kemudian 1, 2, 4. 1 plus 2 itu kurang dari 4. Nggak lebih dari 4. Kita mau setiap sisi itu harus lebih dari sisi yang lainnya. Jadi dua sisi itu dijumlahkan lebih dari sisi yang lain. Tapi di sini kita tahu bahwa 1 plus 2 itu kurang dari 4. Ini juga nggak bisa. 1, 2, 5 juga nggak bisa, karena 1 plus 2 itu kurang dari 5. 1, 3, 4 gimana? 1 plus 3 sama dengan 4. Jadi nggak bisa. 1, 3, 5. 1, 3, 5, 1 plus 3 itu kurang dari 5. Nggak bisa juga. 1, 4, 5, 1 plus 4 itu sama dengan 5. Nggak bisa juga. 2, 3, 4, 2 plus 3 itu lebih dari 4. 5 lebih dari 4 kan? Artinya ini bisa jadi segitiga. 2, 3, 4 bisa. Kemudian 2, 3, 5. 2 plus 3 itu sama dengan 5. Oh, nggak bisa. 2, 4, 5, 2 plus 4 itu lebih dari 5. Ya, bisa. Berarti 2, 4, 5 juga bisa jadi segitiga. Terakhir 3, 4, 5, 3 plus 4 lebih dari 5. Maka bisa. Artinya, segitiga yang bisa dibentuk ada sebanyak 3, yaitu triple 2, 3, 4, 2, 4, 5, sama yang terakhir adalah 3, 4, dan 5. Ada 3 segitiga yang bisa dibentuk. Untuk soal ini apakah adik-adik udah paham? Atau kira-kira ada pertanyaan? Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, kita bisa lanjutkan ke soal yang berikutnya. Nah, untuk soal nomor 3 ini aku kasih ke adik-adik karena ini berhubungan dengan sifat Pitagoras. Nah, untuk sifat Pitagoras aku kenalin dulu ke kalian sedikit konsepnya. Harusnya beberapa dari kalian harusnya udah pada pernah belajar Pitagoras lah ya. Jadi Pitagoras itu hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Kita punya ABC seperti ini. Maka kuadrat dari sisi miring adalah jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lainnya. Jumlah dari kuadrat dua sisi yang lain. Jadi AC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat. Itu aja konsepnya. Cuman untuk soal ini nanti lebih ke soal cerita. Jadi adik-adik bisa pakai penalaran untuk menjawab soal ini. Tapi ini sebenarnya konsepnya gampang. Yang nomor 3 ini. Berhubungan dengan Pitagoras. Oke? Aku skip aja. Kita lanjut ke soal yang keempat.
Oke, soal yang keempat ini juga aku kasih ke kalian untuk latihan karena soal keempat ini berhubungan dengan kesebangunan juga. Jadi soal yang keempat untuk latihan kalian juga. Berikutnya kita lanjut ke soal kelima. Nah, kelima ini kita mulai masuk konsep trigonometri. Oke? Nah, apa itu trigonometri? Trigonometri adalah konsep yang dipakai dengan menggunakan sifat apa namanya? Segitiga siku-siku tadi. Nah, kalau kita punya segitiga seperti ini, A, B, C, terus kita punya theta di sini. Nah, harusnya kita udah belajar lah ya, sin, cos, tan. Oke, aku kenalin salah satu aja, kita recall lagi. Sin theta itu sama dengan sudut yang ada di hadapannya, yaitu si AB, dibagi dengan eh, sisi miring, AC. Cos theta itu sama dengan sudut yang ada di sisi sisi yang satu lagi, yang bukan di hadapannya. Jadi sisi yang ada di sampingnya, si BC, dibagi dengan AC. Kemudian tan theta itu adalah sin per cos, atau sudut di depannya dibagi dengan sudut di sampingnya, BC. Kemudian kita punya kebalikan dari sini itu adalah kosekan, CSC, itu sama dengan miring per depan, AC per AB, atau 1/sin. Kemudian 1/cos itu sama dengan sekan. Sekan itu adalah AC per BC. Kemudian yang terakhir kotangan. Kotangan itu 1/tangen, itu BC per AB. Oke, setelah kita recall si sinus-sinus ini, kan harus ingat juga sinus sudut-sudut istimewa dan juga kosinus sudut-sudut istimewa dari 0, 30, 60, sorry, 0, 30, 45, 60, dan 90. Untuk 0 itu sinusnya itu 0, sinus 30 setengah, sinus 45 setengah akar 2, sinus 60 setengah akar 3, sinus 90 itu 1. Kemudian kosinus itu turun, jadi dari 1, kosinus 30 setengah akar 3, kosinus 45 setengah akar 2, kosinus 60 setengah, dan kosinus 90 adalah 0. Jadi ini adalah konsep dari trigonometri dasar. Oke, dari konsep trigonometri dasar ini kita bisa menjawab soal nomor 5. Nah, jika diketahui kita punya sebuah segitiga seperti ini, kemudian siku-siku di B, kemudian kita anggap A, B, C gini. Kemudian diketahui kotangan C adalah 5/6, tentukan panjang sisi BC jika AC adalah 5/61. Nah, pertama kita harus tentukan dulu apa kotangan dari C. Tadi kita tahu kotangan dari C itu adalah sudut yang ada di, jadi kebalikan dari tangan. Tangan itu kan depan per samping, berarti samping per depan. Samping dari C adalah BC, depannya adalah AB. Jadi kotangan C adalah BC per AB, di mana BC per AB sama dengan 5/6. Artinya bisa kita tuliskan bahwa BC itu sama dengan 5/6 AB. Kemudian menggunakan konsep Pitagoras, kita bisa tuliskan bahwa AC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat. AC kuadrat yaitu 25 dikali 61, itu sama dengan AB kuadrat itu adalah AB kuadrat, BC kuadrat adalah 5/6 AB dikuadratkan, yaitu AB kuadrat ditambah 25/36 AB kuadrat. Sehingga 25 dikali 61 sama dengan AB kuadrat ditambah 25/36 berarti, wait, oke, BC per AB samping bro. Oke, pas. Eh, 61, yang ditanya sisi AC ya. Wait. Oh, sisi BC yang ditanya. Jadi kita nyatakan AB aja dalam BC. Kita balikin aja. Biar lebih mudah, kita gunakan AB itu adalah 65 dari BC. Oke, aku hapus lagi tadi semuanya dulu. Sebentar.
Tadi kita punya bahwa AB itu adalah 6/5 dari BC gitu kan. Kemudian kita punya AC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat. Sorry, AC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat. Nah, AB kuadrat itu adalah 6/5 eh, BC kuadrat, yaitu sama dengan 36/25 BC kuadrat, ya kan? Ditambahkan dengan BC kuadrat. Sama dengan 61 dikali 25. Nah, 61 dikali 25 sama dengan, nah 36 tambah 25 itu kan 61/25 BC kuadrat. Akhirnya bisa kita dapatkanlah bahwa nilai dari BC sama dengan 25, karena 61-nya habis, jadi 25 kuadrat, maka BC-nya adalah 25. Kurang lebih gitu. Nah, untuk soal nomor 6 juga kurang lebih sama kayak nomor 5, jadi aku kasih ke kalian juga. Nah, untuk soal nomor 5 ini apakah adik-adik udah paham? Kalau misalnya udah paham, kita lanjut ke nomor 7 ini. Kita pakai ada cara mencari luas segitiga. Nah, untuk mencari luas segitiga itu ada banyak cara sebenarnya. Yang biasa kita ketahui itu kan A dikali B per 2 ya. Sorry, A alas kali tinggi per 2. Tapi kita juga punya cara lain, yaitu kita misalkan punya segitiga, kita punya panjang sisi A dan B, dan sudut yang dihimpit adalah C. Maka kita bisa tuliskan bahwa luas dari segitiga tersebut adalah A dikali B dikali sinus C per 2. Gitu. Karena B sinus C itu sama dengan tinggi dari segitiga sebenarnya. Sehingga bisa kita kerjakan untuk soal yang ke-7 ini, kita punya AB sama dengan AC gini ya. ABC sama kaki, sama-sama 4. Kemudian sisi C-nya 75. Nah, gimana kita menentukan luas sudut ABC? Artinya kalau 75, artinya sudut yang di sini juga pasti 75 kan? Di sudut sudut B-nya juga pasti 75. Sehingga sudut A-nya adalah sisanya, yaitu 30 derajat. Maka bisa kita dapatkan luasnya adalah 4 dikali 4 dikali sinus 30 dibagi 2. Yaitu 4 dikali 4 dikali sinus 30 itu setengah dibagi 2. Akan sama dengan 4. Gitulah untuk mencari eh, luas segitiga menggunakan sinus. Jadi kita hanya perlu tahu dua sisi dan juga sudut yang menghimpit kedua sisi tersebut. Oke, karena waktu kita udah menipis, untuk yang keempat, kuadrilateral, aku jelasin konsepnya aja. Kuadrilateral ini sebenarnya yaitu adalah segi 4. Jadi konsep-konsep yang digunakan ini sebenarnya mirip-mirip kayak konsep-konsep yang ada pada segitiga, tetapi hanya saja karena segi 4 itu adalah apa namanya, dua segitiga yang digabung biasanya gitu ya. Jadi sifat-sifatnya ya kita hafal-hafal aja. Jajar genjang itu kurang lebih kita punya sebuah jajar genjang itu eh, keempat sisinya saling paralel atau sejajar. Jadi dua pasang sisi sejajar, tapi nggak tegak lurus. Ini disebut jajar genjang. Nah, ini untuk soal nomor 1. Soal nomor 1 kalian pakai konsep jajar genjang nanti dan juga konsep luas jajar genjang. Luas jajar genjang adalah alas dikali tinggi. Nah, untuk soal nomor 2 itu menggunakan konsep Pitagoras juga. Tapi kita di sini punya persegi. Persegi itu sifatnya adalah persegi panjang, sorry. Persegi panjang, dia memiliki dua diagonal yang sama panjang, kayak gini, dan juga saling tegak lurus. Jadi ini totalnya 90. Dia bilang sudutnya 30, artinya sudut ini 30, artinya sudut yang satu lagi pasti sama dengan 60. Karena dia pasti 90 sudutnya, gitu ya. Nah, kalian nanti bisa menggunakan sifat ini untuk menentukan keliling dari persegi panjang nomor 2 ini. Untuk nomor 3 ini persegi, itu konsepnya juga masih sama kayak persegi panjang, hanya bedanya yaitu keempat sisinya sama panjang. Oke.
Untuk konsep yang digunakan di nomor 3 ini, itu masih sama. Coba aku lihat dulu. Tadi aku udah bikin penyelesaian. Oke, untuk nomor 3 ini nanti kita mostly bakal menggunakan Pitagoras juga di pada segitiga. Jadi kurang lebih konsep-konsep di segi 4 ini sangat banyak menggunakan segitiga juga. Untuk soal nomor 4, nanti clue-nya adalah kita menggunakan kesebangunan pada segitiga BEH dengan segitiga BCD. Jadi di situ nanti ada konsep kesebangunan, di mana nanti kalian bisa menemukan panjang dari persegi ini menggunakan kesebangunan tersebut. Kemudian untuk soal nomor 5 juga sama aja kayak nomor 3. Nomor 3 sama nomor 5 ini sama-sama mirip, yaitu menggunakan konsep Pitagoras juga. Oke, aku skip dulu untuk yang segi 4 karena waktu kita nggak cukup. Terakhir kita punya polygons atau segi banyak. Nah, segi banyak ini sebenarnya adalah, kalau kita bisa lihat segi banyak ini dengan cara yang lain, perspektif yang lain, segi banyak ini adalah kumpulan dari segitiga yang disatukan. Jadi polygons ini adalah yang beraturan gitu ya. Segi N beraturan. Kita ada heksagon, misalnya heksagon itu segi 6. Nah, segi 6 ini kan sebenarnya adalah total 6 segitiga yang sama besar gitu ya. Gitu juga segi 5. Segi 5 itu sebenarnya juga perwujudan dari 5 segitiga yang sama besar juga. Jadi kurang lebih konsep untuk poligon itu sama dengan konsep pada segitiga. Jadi jumlah total sudut pada poligon itu bisa kita nyatakan dalam, jadi kalau kita lihat suatu segitiga, kita punya nih eh, N misalnya. Berarti jumlah sudutnya ini adalah 180 dikurang N, jumlah dua sudut ini. Nah, artinya jumlah sudut pada sebuah poligon itu adalah N dikali 180 dikurang. Nah, N ini besarnya adalah 360 derajat dibagi N. Karena 360 derajat kita bagi sebanyak N buah. Jadi jumlah sudutnya adalah 180 dikurang 360 dikali N dikali N. Seperti ini. Jadi sama dengan N dikali 180 N kurang 360 per N. Sama dengan 180 dikali N dikurang 2. Jadi ini adalah rumus untuk mencari eh, total sudut pada segi banyak beraturan, yaitu 180 dikali N dikurang 2, di mana N adalah jumlah sisinya. Maka untuk soal nomor 1 misalnya nih, berapa jumlah sisi dari poligon yang total sudutnya adalah 2340, maka kita bisa tuliskan 2340 sama dengan 180 dikali N dikurang 2. Maka N dikurang 2 sama dengan 2340 bagi 180 itu kurang lebih nanti adalah 13, maka N sama dengan 15. Jadi ada 15 segi beraturan pada pada poligon tersebut. Oke, untuk soal nomor 2, 3, dan 4, ini sedikit banyak menggunakan konsep pada segitiga sama sama sisi, di mana ini banyak sekali menggunakan konsep-konsep Pitagoras juga. Jadi adik-adik bisa coba kerjakan dulu nomor 2, 3, 4, nanti aku bakal kasih penyelesaiannya di akhir minggu. Demikian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak atas kehadiran kalian. Sebelum aku mengakhiri pertemuan kita, aku izin screenshot dulu, tapi sebelumnya aku jelasin dulu untuk besok kita akan belajar tentang kombinatorika. Jadi yang akan kita pelajari untuk besok ada counting 1, yaitu ada konsep-konsep untuk menghitung banyaknya kemungkinan. Kemudian kita akan belajar statistika dan peluang dasar. Kemudian kita belajar sets theory, yaitu tentang himpunan. Kemudian, jadi kalau misalnya ini nggak cukup, nanti aku bakal share beberapa materi yang di akhir ini untuk kita switch ke kombinatorika 2. Jadi aku pindahin ke berikutnya kalau nggak sempat. Jadi gitu kurang lebih. Oke, sebelum aku screenshot, adik-adik bisa on cam dulu nggak? Biar aku screenshot pertemuan kita hari ini. Oke, ya. Yang nggak bisa on cam nggak apa-apa. Oke, aku hitung sampai 3 ya. Adik-adik bisa bikin pose terbaik. 1, 2, 3. Wait. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke,
Terima kasih banyak buat kehadiran adik-adik. Sampai jumpa besok. Kita akan masuk materi yang baru yaitu kombinatorika. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang. Ya, Terima kasih, sama-sama. Bang. Ya, terima kasih kembali.